Simposium 5 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Profesor Dr. Yoga Yuniadi, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Prof. Yoga merupakan Profesor Kardiologi Elektrofisiologi and Cardiac Pacing Unit di Rumah Sakit Jantung Pusat Harapan Kita Jakarta, merupakan lulusan kedokteran pada tahun 1989 di Fakultas Kedokteran Pajajaran, Universitas Pajajaran, Bandung, serta menempuh pendidikan spesialis kardiologi di Departemen Kardiologi FKUI Jakarta, lalu menempuh PhD pada tahun 2007 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar profesor pada tahun 2017 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu mengikuti training pada tahun 2001 menjadi interventional cardiologist di Departemen Kardiologi FKUI, dan juga pada tahun 2003 sebagai electrophysiologist di Clinical Electrophysiology Fellow di Taipei Veteran General Hospital di Taiwan. Untuk publikasinya bisa kita sama-sama lihat di layar. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya serahkan kepada Prof. Yoga. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada panitia, khususnya MC Dr. Azma, atas perkenalannya yang baik. Hadirin sekalian, para pendengar, pada kesempatan ini kita akan membahas dua topik penting, saya kira, mengenai aritmia, yaitu narrow dan wide complex tachycardia, dengan saya kira dua pembicara yang sudah sangat kita kenal. Tanpa mengulur waktu, saya perkenalkan dulu. Pembicara pertama adalah Dr. Diki Hanafi, SPJP konsultan. Saat ini beliau adalah staf di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dan Departemen Kardiologi FKUI. Juga beliau adalah saat ini salah seorang presiden di Indonesia, yaitu Presiden Indonesian Heart Rhythm Society. Baik, dan saya kira banyak panjang ininya ya, CV-nya, tapi saya kira kita semua sudah mengenal beliau dengan baik. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan Dr. Diki untuk menyampaikan paparannya selama 20 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Yoga. Terima kasih atas perkenalan saya. Ya, kebetulan presiden, tapi kan presidenan kecil. Hari ini saya akan membawakan mengenai narrow complex tachycardia atau dysrhythmia. Saya izin untuk share screen. Ini masih disabled saya untuk share screen. Tolong, masih host disabled participant screen sharing. Bisa saya di-enable? Oke, good. Akhirnya bisa. Apakah sudah kelihatan? Sudah tampak. Baik. Ya, narrow complex dysrhythmia. Ya, saya bicara sedikit mengenai diagnosis dan sedikit mengenai manajemen. Ya, apa itu dysrhythmia? Dysrhythmia atau dikenal juga sebagai aritmia adalah gangguan pembentukan atau konduksi impuls yang terjadi akibat komplikasi dari gangguan jantung atau gangguan medis lainnya. Dalam hal ini, baik pembentukan impuls maupun jalur impuls tersebut ada gangguan sehingga terjadinya dysrhythmia. Ya, fokus di narrow QRS tachycardia dalam hal ini terdapat beberapa differential diagnosis. Ya, beberapa differential diagnosis untuk narrow tachycardia kita bisa lihat yang
sebelah sini ya, mouse saya kelihatan ya apa? Sebentar saya coba kasih. This is a pointer. Oke, ini. Ya, kita lihat neurokias tachycardia, kita lihat apakah dia reguler atau tidak reguler. Ini yang dari AHA 2003, ini adalah AHA 2015, sedikit perbedaan. Kita bahas yang terakhir aja. Gimana kita lihat DD-nya memang kalau irregular adalah atrial fibrillation atau atrial flutter, atrial tachycardia dengan variable AV conduction atau multifocal atrial tachycardia. Kalau dia reguler, kita lihat apakah ada P-wave atau tidak. Jadi selalu harus kita lihat apakah ada hubungan yang ketat dengan ventricle depolarization dalam hal ini QRS dengan P-wave-nya. Kalau memang cukup jelas, ya biasanya ini mungkin bisa beberapa differential diagnosis, baik itu atrial tachycardia, atypical AVNRT, AVRT, dan atrial flutter atau atrial tachycardia. Tapi kalau tidak jelas, umumnya bisa suatu AVNRT. Ya, dan kita lihat hubungan antara RP interval dengan PR interval. Jadi dari P ke QRS maupun dari QRS ke P-wave itu kita bisa lihat kalau memang jelas hubungannya kurang dari 90 milisecond, mungkin suatu AVNRT. Tapi kalau lebih dari 90 milisecond, mungkin suatu atypical AVNRT, atrial tachycardia maupun AVRT. Atau kalau RP dan PR-nya lebih besar RP daripada PR, berarti bisa suatu atrial tachycardia, PGRT, atau atypical AVNRT. Ya, jadi ini penting untuk dinilai. Oke, neurocomplex dyslithmia yang paling sering kita temukan adalah atrial fibrillation atau fibrilasi atrium. Dalam hal ini, clue yang paling utama yang bisa kita nilai adalah regularity. Jadi kalau dia irregular dan kita lihat ini cukup cepat, DD yang pertama yang kita pikirkan adalah AF atau fibrilasi atrium. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa hubungan antara QRS ke QRS berikutnya itu tidak sama maksudnya jaraknya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kemungkinan besar ini adalah suatu atrial fibrillation. Kemudian yang lebih mudah dinilai adalah atrial flutter. Bisa irregular, seperti di sini kita lihat dari R ke R atau QRS ke QRS berubah, tapi itu juga bisa kadang sama, seperti di sini 4:1, jadi tergantung konduksi di AV node-nya. Tapi yang memudahkan pada atrial flutter umumnya ya, sering pada yang tipikal, itu adanya gigi gergaji seperti di sini kita lihat ya, yang sebagai tanda yang khas untuk suatu atrial flutter. Nah, kadang-kadang kalau dia 2:1 seperti ini, yang saya tunjukkan here dengan kursor saya, itu gigi gergaji sering tidak tampak dengan jelas. Nah, untuk itu diagnosis yang lebih memudahkan nanti adalah dengan memperlambat AV node. Caranya nanti saya jelaskan dengan vagal manuver maupun dengan pemberian adenosin. Saya lanjutkan dulu. Nah, hubungan antara P-wave dengan QRS dalam hal ini disebut RP dan PR interval ini juga sering memberikan tanda diagnosisnya kemana. Ya, tapi memang kadang sulit untuk menilai P-wave-nya ada di mana sih sebenarnya, apalagi dia seperti di sini tenggelam di dalam ST segmen atau di dalam T-wave. Ya. Jadi kadang-kadang itu memang sulit dinilai, tapi kalau bisa dinilai itu bisa memberikan gambaran diagnosis yang lebih spesifik. Jadi gambaran spesifiknya seperti ini ya, yang bisa kita kadang temukan. Baseline-nya kan seperti ini, P QRS. Ya. Pada saat tachycardia neurokompleks bisa saja tidak kelihatan P-wave-nya. Ya. Sering ini adalah yang paling sering adalah suatu AV nodal re-entry tachycardia, tapi bisa juga suatu junctional tachycardia. Nah, kalau ini adalah suatu short RV, kita lihat P-wave yang retrograde ada di sini,
Ini juga mungkin suatu AV nodal re-entry tachycardia kalau kurang dari 90 milisecond antara QRS dengan P-wave-nya, atau suatu autotromic SVT bila mungkin jaraknya sedikit lebih jauh. Ya. Nah, atau yang long RP, jadi dari QRS sampai P-wave-nya itu cukup jauh. Ini bisa suatu atrial tachycardia, suatu atypical AV nodal re-entry tachycardia, atau suatu autodromic SVT dengan slowly conduction. Jadi yang paling sering dari re-entrant tachycardia adalah AVNRT. Jadi re-entrant tachycardia menggunakan dua jalur yang khusus di dalam AV node yang kita sebut sebagai jalur fast atau cepat dan jalur lambat atau slow pathway. Ini yang paling sering untuk SVT, sering pada dewasa muda tanpa kelainan struktural jantung, lebih sering pada perempuan, 60% lebih sering. Dengan ventricular rate bisa sampai 200 kali per menit, tapi kadang memang dia sangat lambat, bisa juga sampai sekitar 100 kali per menit. Umumnya tidak mengancam jiwa dan mulainya sudden onset dan sudden termination itu adalah cukup khas. Tiba-tiba mulai, tiba-tiba berhenti setelah beberapa saat. Ya, mekanismenya sesuai dengan namanya AV nodal re-entrant tachycardia, ada re-entry di dalam AV node-nya. Ya, jadi ada dua jalur yang kita anggap sebagai slow pathway dan fast pathway yang akhirnya menimbulkan suatu re-entry. Mungkin selama ini kita berpikir AV node adalah hanya suatu struktur tertentu yang bukan penghubung antara atrium dengan ventricle, sehingga memberikan melanjutkan impuls listrik dari atrium ke ventricle. Tapi itu sebenarnya adalah serabut-serabut listrik ya dalam suatu kompak nodus, sehingga jalur-jalur serabut-serabut listrik ini bisa mempunyai sifat elektrofisiologi yang berbeda. Nah, untuk memenuhi kriteria re-entry ini, sifat elektrofisiologisnya itu harus sedemikian berbedanya sehingga bisa terjadi korslet tadi. Yaitu satu, harus ada jalur yang konduksinya cepat, dan kedua, jalur konduksinya yang lambat. Jadi harus ada yang cepat dan lambat. Tapi yang lebih penting lagi adalah refractory period, yaitu masa untuk bisa kembali dilalui impuls yang disebut masa refrakter. Ya, nah itu juga harus berbeda antara dua jalur tadi. Jadi yang fast pathway atau yang konduksinya cepat harus mempunyai refractory period yang lebih panjang. Kalau yang slow pathway atau yang konduksinya, yang kecepatan konduksinya lambat, harus mempunyai masa refrakter yang lebih pendek. Ada satu syarat lagi, yaitu unidirectional block, ya, sehingga hanya bisa berarah ke dalam salah satu arah saja untuk salah satu kesatuan waktu. Oke, jadi ini adalah suatu yang paling sering adalah slow fast, yang disebut typical AV-NRT, di mana adanya retrograde P-wave sangat dekat dengan QRS, ya, atau pseudo Q-wave sangat dekat juga dengan QRS, ya, terutama di lead 2, 3 AVF, atau di V1 yang disebut retrograde P-wave pseudo R-waves, ya. Ini contoh EKG-nya pada typical AV-NRT yang jenis slow fast. Kita bisa lihat di sini ada pseudo R prime, ya, di V1 untuk yang saat dia kembali ke sinus rhythm seperti ini, itu tidak ada pseudo R prime-nya, ya. Jadi kalau kita menemukan seperti ini pada saat SVT, kemungkinan besar ini adalah SVT jenis AV-NRT, ya. Jadi saat sinus rhythm dia nggak kelihatan. Oke. Baik, jadi apa terapi pada AV-NRT? Kita bisa lihat, kalau dia simptomatik, kita assess simptomnya. Memang yang paling pertama adalah kalau memang simptomatik dan berulang, ablasi. Kenapa ablasi? Tidak medikamentosa dulu. Satu, keberhasilan ablasi sudah mendekati 100%. Bahkan di center di harapan kita udah di atas 97%. Ya.
Kemudian risiko dari ablasi AVNRT sangat-sangat rendah, ya, sehingga ablasi bisa menjadi pilihan pertama daripada kita harus berikan terapi medikamentosa dengan segala macam efek samping dan mungkin compliance pasien yang kurang baik bila harus minum obat secara terus-menerus dan kronis. Oke. Nah, ini cara ablasinya cukup simpel. Kita cari area slow pathway dan kita lakukan ablasi. Ya, tindakannya tidak lama, umumnya 1,5 jam sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah yang disebut AVRT karena adanya jalur tambahan di luar AV node. Ya, salah satu tipenya adalah Wolff-Parkinson-White syndrome. Ya, dia bisa kelihatan, makanya disebut Wolff-Parkinson-White syndrome saat sinus-rhythm, tapi bisa juga tidak kelihatan, hanya berkonduksi dari ventricle ke atrium saja, sehingga tidak terlihat sebagai Wolff-Parkinson-White syndrome, tapi hanya sebagai SVT. Jadi ini adalah suatu jalur tambahan di luar AV node, di sini AV node-nya, di sini adalah jalur tambahan, biasanya adalah suatu serabut otot yang tertinggal, ya, yang akhirnya menghantarkan listrik dari serambi atrium ke ventricle bilik, ya. Dan kalau dia bisa menghantar dari antegrade dari atrium ke ventricle, terlihat sebagai delta wave, seperti di sini delta wave, ya. Sehingga kiasnya tampak lebih lebar dengan PR interval yang lebih pendek, ya. Jadi dengan adanya delta wave, impuls listrik dari atrium itu melalui accessory pathway tadi dan melalui AV node, sehingga terjadi preeksitasi dari QRS-nya. Nah, saat terjadi autodromic AVRT, impuls listrik berjalan dari AV node ke ventricle, kemudian kembali lagi ke atrium melalui accessory pathway. Tapi 5% dari pasien bisa mengalami antidromic AVRT, di mana QRS-nya jadi lebar, yaitu dari atrium melalui accessory pathway, kemudian kembali melalui AV node ke atrium. Ya, ini contoh autodromic AVRT di mana QRS-nya narrow. Kita bisa lihat di sini tidak ada pseudo R di V1 seperti pada AVNRT, tapi kita bisa lihat ada retrograde P-wave tersembunyi di dalam T-wave seperti di sini, panah yang terlihat di sini. Jadi dia RP intervalnya cukup panjang dari QRS ke retrograde P-wave ini lebih dari 90 milisecond. Nah, ini adalah contoh dengan delta wave, ya, left lateral accessory pathway pada laki-laki usia 20 tahun dengan keluhan berdebar, tidak ada structural heart disease. Kita bisa lihat P-wave-nya langsung nempel dengan QRS. Ya, QRS-nya juga kelihatan lebih lebar dan ada ya delta wave, ya, di sini bisa kita lihat, ya, di sini hampir di semua lead kita bisa lihat ada eksitasi yang lebih dini, ya, atau pre-excitation. Ya. Nah, apakah ini VT? Memang bisa ini QRS-nya cukup lebar, bisa diduga sebagai VT, tapi ini pada pasien ini adalah antidromic SVT, yaitu pada WPW. Ya. Jadi memang DD-nya VT, ya, tapi ini adalah di mana dari atrium impuls listriknya ke accessory pathway, kemudian ke ventricle, dari ventricle masuk kembali ke AV node dan ke atrium. Ya. Ya. Salah satu risiko lagi dari WPW adalah AF, sehingga bisa terjadi wide complex tachycardia lagi yang irregular. Jadi clue-nya ada irregular dan ada ya, dan ini berbahaya karena bisa menyebabkan kematian mendadak, yaitu berdegenerasi menjadi ventricular fibrillation tergantung kecepatan accessory pathway-nya. Nah, pada AVRT juga ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, terutama bila itu adalah suatu autodromic AVRT. Kita lihat preeksitasi. Kalau yes, ada preeksitasi, ablasi juga menjadi pilihan
tidak ada presitasi, juga ablasi menjadi pilihan karena sama seperti AVNRT, keberhasilan ablasinya sangat tinggi, di atas 95% dengan risiko relatif rendah di bawah 1%. Tapi ini patient preference, tapi pada dasarnya sih memang ablasi menjadi pilihan karena risikonya menjadi sangat rendah. Waktu tinggal 3 menit. Oke, prinsip tata laksana SVT adalah kita atasi kegawatannya, fase lanjutannya seperti tadi saya sudah bilang, bisa ablasi adalah pilihan yang utama saat ini. Nah, salah satu cara untuk menilai diferensiasi dari SVT bisa lakukan vagal manuver, juga untuk bisa lakukan terminasi dari tahikardi tadi. Ya, terapi yang cukup efektif untuk terminasi akut adalah adenosin, ya, di mana diberikan cepat ya ke dalam IV dan kalau bisa sangat dekat dengan jantung. Jadi kalau bisa pasang vena dalam lebih baik, kalau enggak gunakan vena kubiti yang di sebelah kiri. Ya, vokal atrial tachycardia juga salah satu DD untuk neurocomplex dysrhythmia. Biasanya ada warming up, slowdown, dan sering berbeda dengan atrial flutter. Ada seperti contoh di sini masih ada isoelectric line. Ya, ini contoh dari non-sustained AT. Ya, ablasi juga bisa menjadi pilihan, terutama kalau sangat mengganggu kan kalau vokal. Dan ini adalah kriteria indikasi kelas 1. Membedakan berbagai neurocomplex tachyarrhythmia ini tergantung dari mekanisme aritmianya. Sebagai contoh, ini adalah pemberian adenosin. Kita lihat nih seperti SVT, kita lihat bahwa ini masih berjalan atrial depolarization. Artinya ini pasti bukan suatu AVNRT atau suatu AVRT, tapi ini ada suatu atrial tachycardia, dia jalan sendiri di sini. Ya. Atau bahkan suatu atrial flutter. Nah, kalau ini kita lihat dia langsung terminasi, dan terminasi ini khas untuk suatu SVT yang re-entry setelah pemberian adenosin. Jadi kapan harus merujuk? Terutama bila ingin terapi definitif seperti catheter ablation, pasiennya simptomatik dan sering berulang, ya, dan diagnosis tidak dapat ditekan segera pasti dengan fasilitas pelayanan yang tersedia, dan pasien dengan gambar EKG preeksitasi dan simptomatik, indikasi ablasinya jauh lebih besar karena risiko tadi bisa terjadi sudden cardiac death sehingga ablasi menjadi pilihan yang utama. Saya dapat simpulkan, jadi perhatikan EKG secara seksama, bisa lakukan vagal manuver atau pemberian adenosin yang dapat membantu dalam diagnosis. Tata laksana awal aritmia ditujukan untuk mengatasi kegawatan hemodinamik, konversi ritme ke sinus, dan menangani penyakit penyerta kalau memang ada. Konsultasi lanjutan dengan kardiolog early reflexologis dapat dilakukan pada kasus sulit, dan penting untuk mendiskusikan rencana terapi dengan pasien aritmia agar disesuaikan dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, ablasi bisa menjadi pilihan sebagai terapi definitif. Terima kasih Prof. Yoga, maaf agak lewat waktunya.